Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3203, Pengumpulan Paragon dimulai. Kedua tombak itu saling bertabrakan. Kemudian, mereka mundur dan terus menyerang satu sama lain. Klang klang klang. Suara tabrakan terkonsentrasi bergema di seluruh arena. Dalam sekejap, mereka berdua saling bertukar puluhan jurus lalu keduanya mundur. Mereka berdiri di udara dan kekuatan mereka seimbang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas. Mereka semua tahu bahwa pertarungan tadi hanyalah sebuah ujian. Mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Berikutnya, akan menjadi pertarungan sesungguhnya. 18 tembakan yang merenggut nyawa. Yuan Jie berkata dengan suara dingin. Tubuhnya memancarkan aura kuno. Itu adalah aura faktor kekuatan surgawi asal, dan aura itu sangat padat. Kebangkitan kedua faktor kekuatan surgawi asal. Lu Ming bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Pada tingkat kultivasi ini, sangatlah sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk ketiga kalinya. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Lu Ming tidak tahu apakah ada orang berbakat yang telah membangkitkan kekuatan surgawi mereka untuk ketiga kalinya. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Wus, wus. Di tangan Yuan Jie, cahaya tombak mekar. Bayangan tombak hitam pekat itu membawa niat membunuh yang mengerikan saat menyerang Chu Chengkong. Cepat, itu sangat cepat. Tombak pengambil nyawa dikenal dapat merenggut nyawa saat digunakan. Kekuatan terbesarnya adalah kecepatannya. Tombak yang dapat mencabut nyawa. Menarik. Serangan God of War. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Baju zirah di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan dewa perang yang besar muncul di langit. Dewa perang ini menunggangi kuda perang. Kuda perang itu menghentakkan kaki di udara dan tombak besar itu menyapu, menghalangi bayangan tombak Yuan Jie. Tanpa diragukan lagi, kekuatan suci Chu Chengkong juga telah bangkit untuk kedua kalinya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, tetapi untuk sesaat, hasilnya masih seri. Tidak perlu mengujinya. Mari kita gunakan semua kekuatan kita untuk berhenti membuang-buang waktu. Chu Chengkong melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke udara. Tombak di tangannya menghilang dan digantikan oleh tombak batu kuno lainnya. Tombak dominasi. Mata Lu Ming menyipit. Ini adalah jurus rahasia asal Chu Chengkong. Jurus ini persis sama dengan jurus rahasia asal Lu Ming. Jurus ini juga tombak Dewa Tirani. Begitu dia menggunakan jurus rahasia asal, aura Chu Chengkong menjadi semakin ganas. Ledakan. Cahaya tombak yang besar menekan Yuan Jie. Kilat pencuri nyawa. Yuan Jie melolong panjang. Tubuhnya mulai bersinar cepat. Setiap kali ia bersinar, cahaya tombak akan diarahkan ke Chu Chengkong. Asal-usul keterampilan rahasia. Itu juga merupakan keterampilan rahasia asal, yang dimiliki oleh Yuan Jie. Inilah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Dia berada di puncak langit ketiga alam Dewa Raja. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk kedua kalinya dan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Kekuatannya cukup untuk dengan mudah menghancurkan para jenius lainnya. Sungai Dao Tombak. Chu Chengkong mengayunkan tombak panjangnya dan sebuah sungai panjang muncul di sekelilingnya. Sungai ini sebenarnya sepenuhnya terbentuk oleh cahaya tombak yang tak berujung. Serangan Klomaros. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa ini adalah salah satu gerakan dalam serangan Klomaros. Gerakan itu sangat kuat. Dengan pemahaman Lu Ming saat ini tentang serangan Klomaros, dia belum dapat menggunakan gerakan ini. Chu Chengkong dan Yuan Jie telah menggunakan semua jurus pamungkas mereka. Pertarungan sengit itu memukau mata para penonton. Betapa mengerikannya. Kekuatan tempur tingkat ini cukup untuk membunuh ahli Raja Dewa tingkat kelima biasa. Dia berada di alam Dewa Raja dan dia bisa membunuh musuh yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Dia sangat menakutkan. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Keduanya bertukar lusinan jurus, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Yuan Jie, apa cuma segini kemampuanmu? Kalau begitu, kau akan kalah. Tiba-tiba, Chu Chengkong mengeluarkan lolongan panjang. Tubuhnya membesar dengan cepat dan berubah menjadi raksasa setinggi beberapa ratus meter. Dan auranya jelas lebih kuat. Mata Lu Ming menyipit. Ini adalah keterampilan rahasia yang kuat. Itu bukan tubuh dewa kuno, tetapi mirip dengan tubuh dewa kuno.
Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Ledakan. Chu Chengkong menggunakan jurus rahasia ini dan menyerang dengan tombaknya. Cahaya tombak Yuan Jie hancur berkeping-keping. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terus mundur. Yuan Jie terjatuh. Setelah Chu Chengkong menguasai keadaan, dia melancarkan badai serangan. Setelah lebih dari 10 gerakan, Yuan Jie akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya menabrak perisai cahaya di tepi arena pertarungan, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia dikalahkan. Yuan Jie, salah satu dari 10 talenta teratas ibu kota suci, telah dikalahkan oleh Chu Chengkong. Yuan Jie, kekuatanmu biasa saja, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Minggirlah. Chu Chengkong melambaikan tangannya dengan sikap sombong. Ekspresi Yuan Jie tampak jelek. Pada saat ini, formasi pertempuran di panggung pertempuran terbuka dan Yuan Jie melayang ke udara, meninggalkan tempat itu. Yuan Jie benar-benar kalah. Aku tidak menyangka ini. Meskipun Yuan Jie berada di peringkat paling bawah dari 10 besar, dia bukanlah tandingan Chu Chengkong. Chu Chengkong ini benar-benar menakutkan. Dia memang favorit surga terkuat dalam sejarah klan Dewa Perang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk ke posisi 3 teratas. Itu mungkin. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat favorit surga lainnya. Saya punya firasat bahwa ini pasti akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Banyak orang sedang berdiskusi. Di antara kerumunan, beberapa jenius yang lebih kuat, seperti Qian Sheng Xuan dan 10 jenius teratas lainnya, memiliki tatapan serius di mata mereka. Hanya mata di Jianyi yang tenang. Ayo pergi. Lu Ming berkata dan meninggalkan tempat itu bersama Qiu Yue dan Lan Ling. Setelah menyaksikan pertarungan hebat antara Yuan Jie dan Chu Chengkong, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang kemampuannya sendiri. Setelah kembali ke kediaman masing-masing, mereka bertiga melanjutkan kultivasinya sambil menunggu Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar berkumpul. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hari pembukaan besar Akademi Suci Kerajaan yang Agung akhirnya tiba. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada hari ini, sebuah benua muncul dari udara tipis di langit. Benar saja, sebuah platform muncul di langit. Platform itu terlalu besar, dan benar-benar tampak seperti benua. Banyak sekali orang yang naik ke langit dan terbang menuju benua itu. Itu karena lokasi Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas itu berada di benua ini. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling terbang ke benua itu. Benua ini sangat datar dan tak berbatas. Benua ini sangat besar dan dapat menampung miliaran makhluk hidup pada saat yang bersamaan. Ada banyak prajurit lapis baja yang berjaga di semua arah benua. Mereka adalah para ahli dari pengawal kekaisaran, dan mereka menjaga semua orang di pinggiran. Di tengahnya, ada ruang kosong yang besar. Para kesayangan surga yang menghadiri pertemuan besar Akademi Suci Kerajaan Void Agung dapat memasuki pusat arena. Mereka yang hadir di sini untuk menonton hanya dapat menonton dari luar. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum sesuai hukum militer. Di udara, seorang pria kekar berbaju besi membuka mulutnya. Suaranya menyebar ke seluruh area, menyebabkan jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Ini adalah seorang jenderal dari tentara pengawal, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang, karena itu sama saja dengan mendatangkan kematian. Satu persatu, kesayangan surga muda terbang keluar dari kerumunan dan menuju ke pusat. Lihat, itu Qian Sheng Xuan, dan Kaisar Jian Yi, dan Chu Chengkong. Ah, Chu Chengkong, aku mencintaimu. Banyak gadis muda yang tergila-gila pada Chu Chengkong berteriak kegirangan saat melihatnya. Setelah pertarungan terakhir, popularitas Chu Chengkong meroket. Banyak orang mengira dia pasti akan masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar. Bab 3204 Kaisar Bijak. Dan Suya, kamu Zifan. Lebih banyak orang berteriak. Teriakan itu semakin keras. Banyak gadis menjerit dan menangis. Suya dan Ye Zifan adalah dua orang yang paling menonjol dari 10 besar ibu kota suci. Mereka dianggap memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan 3 besar. Para favorit surga ini semuanya adalah naga di antara manusia. Mereka memiliki bakat yang luar biasa, tampan, dan yang terpenting, memiliki latar belakang yang dalam. Masing-masing dari mereka memiliki pendukung dan penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Kamu benar-benar populer, Lu Ming diam-diam terdiam. Setelah pertempuran ini,
Tuan muda pasti akan lebih populer dan memiliki lebih banyak pendukung. Qiu Yue tersenyum. Aku tidak butuh banyak pendukung. Aku hanya butuh satu pendukung, kamu. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Adegan ini membuat Lan Ling sangat tidak senang. Dia mendengus dingin, melangkah keluar dan terbang menjauh. Lu Ming dan Qiu Yue saling berpandangan dan tersenyum sebelum terbang keluar juga. Satu persatu, para kesayangan surga muda terbang ke tengah panggung. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk mengatakan berapa jumlahnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lu Ming terdiam. Sekilas, dia tidak tahu berapa jumlah orang di sana. Lu Ming memperkirakan setidaknya ada 10 juta orang. Ya, puluhan juta. Jumlah pesertanya sungguh mengerikan. Wajar saja kalau ada banyak orang. Akademi Suci Kerajaan Void Agung adalah tanah suci bagi semua kultivator muda di dinasti suci Void Agung, 27 istana Raja Surgawi, banyak istana jenderal, dan istana tuan semuanya akan hadir. Selain itu, ada banyak sekali jenius dari wilayah inti dinasti suci Void Agung. Wajar saja kalau akan ada banyak orang. Kata Lan Ling. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Alasan utamanya adalah wilayah dinasti suci kekosongan besar terlalu luas. Meskipun jumlah orangnya banyak, beberapa di antara mereka tetap terlihat mempesona di tengah lautan manusia yang luas. Contohnya, Qian Sheng Xuan, salah satu dari 10 talenta teratas di ibu kota suci, dan Sui Liuhen, jenius terkuat di istana Raja Surgawi yang tak tertandingi. Ada juga di Jianyi, Chu Chengkong, dan lainnya. Orang-orang ini berdiri di tengah kerumunan, sementara yang lain menjaga jarak, tidak berani mendekati mereka. Adapun Lu Ming, dia tenggelam di lautan manusia dan tidak menarik perhatian sama sekali. Setelah setengah jam, tidak ada satupun favorit yang Heaven yang terbang keluar. Banyak sekali teladan yang saling menilai satu sama lain. Mulai sekarang, mereka semua akan menjadi pesaing. Tentu saja, sebagian besar tatapan masih tertuju pada beberapa orang yang menarik perhatian. Kaisar yang bijak telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kehampaan dan menyebar ke telinga semua orang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Terjadi keheningan total. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan naga terdengar dari kejauhan. Kemudian, semua orang melihat 9 naga surgawi menarik kereta perang. Setiap naga surgawi sangat besar, panjangnya lebih dari 30.000 meter, dan aura mereka sangat tebal. Naga surgawi bercakar 6. Terlebih lagi, mereka semua adalah naga surgawi bercakar 6 yang telah mencapai alam dewa surgawi. Pupil mata Lu Ming mengecil saat dia merasakan 9 naga surgawi menarik kereta. 9 naga surgawi ini memiliki 6 cakar di perut mereka. Aura mereka masing-masing tak terduga dan mereka semua adalah eksistensi alam dewa surgawi. Seorang kaisar duduk di kereta di belakang 9 naga dewa. Inilah penguasa dinasti suci yang sangat hampa, kaisar suci saat ini. Kaisar yang bijak itu tampak berusia 60-an, rambutnya sudah beruban. Bahkan dengan kultivasi kaisar yang bijak, dia tampak seperti berusia 60-an, tetapi usianya yang sebenarnya mungkin mencengangkan. Hanya dengan duduk santai di sana, sang kaisar yang bijak memancarkan keagungan tak terbatas. Di belakang kaisar yang bijak, ada menteri-menteri kaisar yang sangat hampa. Mereka semua adalah petinggi dinasti suci kekosongan besar, seperti guru negara, putra mahkota saat ini, berbagai pangeran, dan seterusnya. Tentu saja Lu Ming tidak mengenal satupun dari mereka. Kami memberikan penghormatan kepada kaisar yang bijak. Banyak sekali orang yang bersujud kepada sang kaisar yang bijak. Bangkit. Kaisar yang bijak melambaikan tangannya. Waktunya sudah habis. Mari kita mulai. Aturannya sama seperti sebelumnya. Mereka yang masuk 10 besar dapat mendirikan klan mereka sendiri. Mereka yang masuk 3 besar dapat mengajukan permintaan kepadaku. Perkataan kaisar yang bijak itu sangat ringkas, langsung ke intinya. Lalu, seorang pria parubaya berusia 50-an melangkah keluar. Itu guru negara. Banyak pemuda berbisik-bisik. Guru negara. Mata Lu Ming berbinar. Orang ini adalah penasihat kekaisaran, guru dari putra mahkota saat ini. Dia adalah orang paling berkuasa di dinasti suci yang hampa. Karena hubungannya dengan Wu Fan, Lu Ming kemungkinan besar berada di sisi yang berlawanan dengan orang ini. Terlebih lagi, putra mahkota adalah tersangka utama dalam pembunuhan Jing Yu. Jika memang begitu,
Lu Ming akan menjadi musuh bebuyutan orang ini di masa depan. Karena itu, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat. Guru negara itu tampak sangat berwibawa, tetapi tidak ada aura yang menindas padanya. Dia berdiri di sana seperti orang biasa. Lu Ming tahu bahwa perbedaan antara kultivasinya dan kultivasi guru negara terlalu besar. Itulah sebabnya dia memiliki perasaan seperti itu. Saya akan menjadi tuan rumah konferensi ini. Kali ini, Institut Suci akan mengadakan 4 ronde. Menginjak-injak Sungai Bintang, pemahaman kuning dan hitam, lonceng pemukul langit, dan takhta penenang. Suara penasihat kekaisaran bergema di seluruh area. Menginjak-injak Sungai Bintang, pemahaman cahaya hitam kuning, lonceng yang menghantam langit, takhta yang menenangkan. Banyak orang bergumam ketika merenungkan arti keempat kalimat ini. Pada saat ini, penasihat kekaisaran melangkah maju dan tiba di kedalaman langit. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, sebuah galaksi muncul di langit entah dari mana. Sungai Bintang menembus langit berbintang. Sungai itu luas dan tak terbatas, dan tampaknya ada bintang-bintang di dalamnya. Ujian pertama adalah menyeberangi galaksi. Selama kamu berhasil menyeberangi galaksi, kamu akan lulus. Mari kita mulai. Penasihat kekaisaran mengumumkan. Jadi semudah ini, serang. Ayo pergi. Seketika, sosok-sosok melesat ke langit. Puluhan juta makhluk hidup yang berbeda terbang ke udara, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Sesaat kemudian, banyak orang tiba di seberang Sungai Bintang dan bergegas ke sana. Ketika orang-orang ini bergegas ke Sungai Bintang, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa dari mereka menjerit sekeras-kerasnya dan terbang ke hilir. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat di inti bintang yang terus-menerus menyerang siapapun yang memasuki galaksi. Untungnya, orang-orang itu hanya hanyut dan tidak mengalami bahaya serius. Namun ada juga yang menghadangnya dan segera bergerak maju, bergegas ke seberang Sungai Bintang. Serang, serang, serang. Semakin banyak pemuda bergegas menuju Sungai Bintang. Di antara semuanya, ada beberapa tokoh yang sangat menarik perhatian. Misalnya, 10 besar ibu kota suci, di Jianyi, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, dan yang lainnya berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah kekuatan galaksi tidak berpengaruh pada mereka. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang melewati setengah jarak galaksi. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga hendak terbang menuju galaksi. Namun, Lu Ming dapat merasakan beberapa hawa dingin yang membunuh menyapu dirinya dari waktu ke waktu. Lu Ming menyapu pandangannya dan menemukan beberapa orang. Beberapa pemuda berjubah emas melirik Lu Ming dengan tatapan dingin. Lu Ming tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah keluarga jin. Ada juga beberapa pemuda berjubah hitam yang sesekali melemparkan tatapan bermusuhan ke arah Lu Ming. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya berasal dari rumah 9 Raja Surgawi yang tenang. Biarkan dia pergi sekarang, kita akan mengurusnya nanti. Ayo kita menyeberangi sungai dulu. Seorang pemuda jangkung dari keluarga jin berkata dengan dingin. Pria ini adalah salah satu dari 4 pahlawan klan jin, suatu eksistensi yang sangat kuat. Bab 3205, Benih Xuan Huang. 4 orang yang paling menonjol dan berbakat di surga dari generasi muda klan jin disebut sebagai 4 pahlawan klan jin. Gelar ini diberikan setelah 10 orang teratas di ibu kota suci. Namun, tragisnya adalah bahwa 3 dari 4 pahlawan klan jin lainnya telah tewas di tangan Lu Ming. Sekarang, hanya ada 1 dari 4 pahlawan yang tersisa. Itu yang ada di depannya, Jin Dun. Jin Dun adalah yang terkuat dari keempat pahlawan klan jin. Dia telah berlatih di luar selama ini sehingga dia bisa memukau dunia dengan satu prestasi ketika Akademi Suci Kerajaan Void besar diadakan. Ketika dia mendengar tentang tindakan brutal Lu Ming terhadap keluarga jin, dia menjadi marah dan bersumpah untuk membunuh Lu Ming untuk membalaskan dendam 3 pahlawan keluarga jin lainnya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Masih banyak kesempatan di masa depan. Setelah melemparkan beberapa pandangan dingin ke arah Lu Ming, beberapa orang dari keluarga jin terbang menuju galaksi. Lu Ming tersenyum tipis. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak peduli dengan beberapa orang kecil dari keluarga jin. Mereka bergerak dan juga bergegas menuju Sungai Bintang. Begitu memasuki galaksi, Lu Ming merasakan sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya.
Kekuatan itu datang dari hulu galaksi. Kekuatan itu seperti lautan badai dan sangat mengejutkan. Akan tetapi, energi ini tidak ada apa-apanya bagi Lu Ming saat ini. Dia menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan surgawi, mengisolasi dirinya dari dampak dunia luar. Dia terbang maju dengan cepat. Qiu Yue dan Lan Ling juga dengan mudah memblokir kekuatan itu dan terbang ke depan. Sebelum mereka sempat terbang setengah jalan, 10 orang teratas dari ibu kota suci, Qian Shengxuan, Di Jianyi, dan yang lainnya telah terbang ke sisi lain dan berhasil menyeberangi Sungai Bintang. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Ini baru tahap pertama. Dia hanya akan tertawa terakhir di akhir. Ah, tolong aku. Aku tidak ingin disingkirkan. Tidak, saya tidak boleh gagal di babak pertama. Beberapa pemuda berteriak dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak mampu menahan kekuatan itu dan terdorong ke hilir. Beberapa orang keluar dari hilir Sungai Sing dan berlari kembali ke Sungai Sing. Namun, hasilnya sama saja. Mereka terlempar untuk kedua kalinya. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu melawan kekuatan itu dan terus maju. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling sangat santai. Setelah beberapa saat, mereka berhasil melintasi galaksi dengan kecepatan sedang. Banyak orang masih berjuang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mereka menunggu dengan tenang. Beberapa orang yang paling lambat membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk melintasi galaksi. Babak pertama berakhir. Tatapan mata Lu Ming menyapu dan dia diam-diam terdiam. Setidaknya 90% orang tereliminasi di babak ini. Awalnya ada puluhan juta orang, tetapi sedikitnya 9 juta orang tereliminasi, sehingga hanya menyisakan 1 juta orang. Lu Ming mengerti mengapa mereka harus menggunakan metode ini. Itu karena terlalu banyak jenius yang mendaftar untuk kompetisi. Jika mereka bertarung 1 lawan 1 dalam sebuah kompetisi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan menggunakan cara ini, mereka dapat dengan cepat melenyapkan mereka yang lemah dan tidak memiliki cukup kekuatan. Mereka yang tidak bisa melewati galaksi akan tereliminasi. Segera tinggalkan area pusat dan pergi keluar. Penasihat kekaisaran memberi perintah. Mereka yang tereliminasi menghela napas, tetapi mereka tidak berani menentang perintah penasihat kekaisaran. Mereka hanya bisa terbang keluar. Awalnya dia adalah seorang peserta, namun kini dia menjadi penonton. Setelah semua orang yang tereliminasi telah meninggalkan area pusat, penasihat kekaisaran melambaikan tangannya dan galaksi di langit menghilang. Lalu, sebuah cermin muncul di tangan penasihat kekaisaran. Cermin itu terbang keluar dan membesar dengan cepat. Tak lama kemudian, cermin itu berubah menjadi cermin besar yang melayang di udara. Orang bisa melihat ada piring-piring kecil yang tak terhitung jumlahnya di cermin itu, dan di piring-piring kecil itu, ada manik-manik seukuran telur. Manik-manik bundar pada piring kecil ini adalah biji Xuan Huang. Tahap ini disebut Wuk Xuan Huang. Sesuai namanya, ini adalah untuk memahami Xuan Huang. Kalian semua, maju dan ambil benih Xuan Huang. Kalian akan memasuki ruang misterius. Gunakan imajinasi kalian sepuasnya dan pahami apapun yang kalian bisa. Pada akhirnya, selama kalian bisa membuat benih Xuan Huang berkecambah, kalian akan lulus ujian. Tentu saja, kalian hanya punya waktu setengah bulan. Penasihat kekaisaran mengumumkan dan kemudian melambaikan tangannya, menandakan dimulainya kompetisi. Semua orang terbang ke cermin. Ada banyak cakram kecil di sana. Lu Ming dan yang lainnya memilih satu secara acak. Lu Ming duduk bersila di tepi piring kecil dan mengulurkan tangan untuk mengambil benih Xuan Huang di piring. Seketika, pandangan Lu Ming menjadi gelap. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada di ruang tertutup. Ruang itu tidak besar, panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 10 meter. Di dalam ruang itu, gumpalan ki hitam dan kuning melayang-layang. Tampaknya babak ini adalah ujian pemahaman dan imajinasi. Lu Ming dengan hati-hati mengukur energi gelap dan kuning di depannya dan mulai memahaminya. Waktu terus berlalu, Lu Ming terus belajar. Di luar sana, tak terhitung banyaknya orang tengah memandangi cermin dan kesayangan surga. Semua teladan berpegangan pada benih Xuan Huang, tidak bergerak. Kita harus bisa melewati ini. Kali ini, seseorang dari keluarga Liuku harus bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Kali ini, mereka harus lulus ujian. Banyak penonton yang menonton dengan gugup. Ada banyak sekali orang yang menonton. Mereka datang dari berbagai tempat,
termasuk Istana Raja Surgawi, Istana Tuan, Istana Jenderal, dan banyak kekuatan lainnya. Misalnya, 9 rumah Raja Surgawi Absolut, 9 Raja Surgawi Absolut, dan kepala keluarga dari berbagai keluarga bangsawan semuanya telah datang. Para leluhur keluarga besar juga menatap para jenius dari keluarga besar. Mereka sangat gugup. Ini karena mereka tahu bahwa jika seseorang ingin bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung, mereka tidak perlu melewati 4 babak. Mereka hanya dapat bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung setelah melewati babak kedua. Oleh karena itu, babak ini merupakan babak yang paling krusial. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 hari telah berlalu. Kaca. Tiba-tiba, suara kaca pecah bergema di seluruh area. Benih Xuan Huang di salah satu tangan pemuda itu pecah, dan muncullah tunas muda. Seiring berjalannya waktu, tunas muda ini tumbuh perlahan. Dia berhasil. Muridku berhasil. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu telah berhasil menumbuhkan benih Xuan Huang, artinya dia telah melewati tahap ini. Pemuda itu tampaknya telah memecah kesunyian. Berikutnya bunyi kaca-kaca bergema terus-menerus. Benih Xuan Huang di tangan lebih banyak orang pecah, menampakkan tunas-tunas baru. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang benih Xuan Huangnya belum tumbuh. Hal yang paling aneh adalah bahwa 10 pahlawan ibu kota suci, Kaisar Jianyi, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, dan yang lainnya tidak membiarkan benih Xuan Huang berkecambah. Apa yang terjadi? Bahkan mereka yang jelas-jelas lebih lemah pun dapat menumbuhkan benih Xuan Huang. Mengapa 10 besar ibu kota suci tidak menumbuhkan benih Xuan Huang? Entahlah. Setiap kali Royal Secret Academy mengadakan pertemuan, isi penilaiannya berbeda-beda. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ini persiapan yang baik. Kalau tidak, mustahil tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Banyak orang sedang berdiskusi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil. Namun, Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling tidak berhasil. Bab 3206, Tembakan Tender 15 meter. 20 hari berlalu. Pada saat ini, bibit orang yang berhasil terus tumbuh. Orang yang tertinggi memiliki bibit Xuan Huang yang panjangnya mencapai 1 meter penuh. Benar-benar siap, benar-benar siap. Seseorang mendesah. Mereka menemukan bahwa semakin lambat bibit tersebut tumbuh, semakin berbakat mereka, dan semakin lama tunas Xuan Huang tumbuh. Tentu saja, benih harus dapat berkecambah dalam waktu 30 hari. Jika tidak, benih akan dianggap gagal setelah 30 hari. Sejak hari ke-20 dan seterusnya, mereka yang membuat benih Xuan Huang berkecambah adalah para jenius sejati, dan tunas Xuan Huang tumbuh semakin panjang. Yang paling tinggi bahkan 5 meter, seperti pohon kecil. Pada hari ke-26, benih Xuan Huang di tangan Lan Ling akhirnya pecah. Sebuah tunas muda muncul dan mulai tumbuh dengan cepat. Dengan sangat cepat, pohon itu tumbuh hingga sekitar 6 meter. Pohon itu hijau dan rimbun, seperti pohon kecil sungguhan. Adapun benih Xuan Huang milik Lu Ming dan Qiu Yue, mereka belum berkecambah. Waktu berlalu cepat, dan hari ke-30 telah tiba. Ini adalah hari terakhir. Hampir semua mata tertuju pada 10 besar ibu kota suci, begitu pula di Jianyi dan yang lainnya. Kaca. Hampir pada saat yang sama, benih Xuan Huang di tangan 10 besar ibu kota suci, Kaisar Jianyi, Chu Chengkong, dan yang lainnya retak satu demi satu. Tentu saja, itu termasuk Lu Ming dan Qiu Yue. Setelah biji Xuan Huang terbelah, tunas Xuan Huang mulai tumbuh liar. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Tak lama kemudian, panjangnya melebihi 6 meter sebelumnya, dan terus tumbuh. Lihat, tunas Yuan Jie telah berhenti tumbuh. Ia berhenti di ketinggian 6,5 meter. Seseorang berteriak. Seperti yang diharapkan, mereka melihat tunas muda di tangan Yuan Jie telah berhenti tumbuh. Tingginya hanya 6,5 meter. Adapun yang lainnya, tunasnya masih tumbuh. Tentu saja, setelah itu, kecambah di tangan banyak orang berhenti tumbuh. Lihat, kuncup bunga pedang kaisar yang berwarna kuning tua tumbuh sangat cepat. Chu Chengkong dan Su Wuya juga sangat kuat. Banyak orang berseru karena mereka mendapati tunas hitam kuning ini tumbuh terlalu cepat. Tingginya kini mencapai lebih dari 9 meter dan mencapai 10 meter. Lihat, mereka berdua, tunas kuning tua mereka berdua sangat kuat. Tidak normal, tidak normal. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget.
Bukan hanya mereka, orang lain yang melihat kejadian ini juga sangat terkejut. Tentu saja, dia mengacu pada Lu Ming dan Qiu Yue. Tunas kuning tua di tangan mereka juga tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan di Jianyi, Chu Chengkong, dan yang lainnya. Siapa orang-orang ini? Sarang. Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Babak ini menguji pemahaman dan imajinasi seseorang. Kecepatan, pemahaman, dan imajinasinya sungguh menakjubkan. Akan selalu ada kuda hitam seperti itu di setiap ujian di Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Itu mereka. Di tengah kerumunan, 9 Raja Surgawi menampakkan ekspresi bahagia. Para guru dan pakar keluarga Wu yang dekat dengan Lu Ming juga tampak gembira. Lu Ming sangat kuat. Wu Zifeng dan Yue Linglong juga datang menonton, wajah mereka penuh kekaguman. Adapun orang-orang dari keluarga Jin, Qin, dan manusia bersayap, mereka menggertakkan giginya. Anak ini, Raja Surgawi bersembilan pedang juga menatap tajam ke arah Lu Ming, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Perlahan-lahan, tunas kuning dari banyak dari 10 talenta teratas ibu kota suci berhenti tumbuh. Qian Shengxuan juga berhenti tumbuh. Kuncup kuningnya berhenti pada jarak 10 meter. Kemudian, tunas kuning Chu Chengkong dan Qiu Yue berhenti pada saat yang sama. Tunas kuning mereka berhenti pada ketinggian 12 meter. Siapakah gadis kecil ini? Dia sangat berbakat hingga mampu menyamai Chu Chengkong. Chu Chengkong dikenal sebagai kesayangan surga terkuat dalam sejarah klan Dewa Perang. Bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Gadis kecil ini juga punya bakat seperti itu. Sungguh mengerikan. Yang paling menakutkan adalah anak itu dan di Jianyi. Suasana menjadi gaduh dan banyak orang sulit untuk tetap tenang. Sekarang, hanya Lu Ming, Kaisar Jianyi, dan Su Wuya yang masih menumbuhkan tunas kuning tua. Su Wuya dikenal sebagai pemimpin 10 talenta teratas ibu kota suci. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Sekarang, belum lagi kekuatan bertarung, tetapi pemahaman dan imajinasi, sebenarnya ada 2 orang yang dapat menandingi Su Wuya. Setelah beberapa saat, kuncup kuning di tebing kehampaan itu tumbuh makin lambat, akhirnya berhenti pada ketinggian 13 meter. Hanya kecambah Xuan Huan milik Lu Ming dan di Jianyi yang masih tumbuh. Pada akhirnya, kedua tunas kuning tua mereka berhenti pada ketinggian 15 meter. 15 meter itu 2 meter lebih tinggi dari tebing kehampaan setinggi 13 meter. Ini mengejutkan. Kaisar Jianyi, pendekar pedang yang tak tertandingi dari dunia kecil, memiliki bakat seperti itu. Sungguh mengerikan. Orang seperti ini dapat dikatakan sebagai protagonis dari Ciliocosm kecil itu. Namun, ada banyak orang seperti itu. Hanya sedikit dari mereka yang dapat bangkit setelah memasuki Ciliocosm besar. Kuncinya, siapa orang lainnya? Dia ternyata juga punya bakat seperti itu, sungguh mengejutkan. Semua orang mendesah karena emosi. Aku kenal dia. Dia adalah Lu Ming dari Istana Raja Surgawi ke-9. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jelaslah bahwa orang-orang dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut tengah berbicara. Ini sebenarnya adalah favorit surga dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Saudara Jiu Jue, selamat. Istana Raja Surgawi Jiu Jue telah menghasilkan seorang jenius seperti itu. Seketika para Raja Surgawi lainnya dari rumah Raja Surgawi memandang ke arah Raja Surgawi Jiu Jue dan memberi ucapan selamat kepadanya. Hanya saja pemahaman dan imajinasiku sedikit lebih kuat. Pada akhirnya, itu tetap saja kecakapan bertarung. Jika kecakapan bertarung seseorang tidak cukup baik, semuanya akan sia-sia. Raja Surgawi 9 bilah mendengus dingin, sangat tidak senang. Siapakah orang jenius yang mengalahkan seorang Raja Dewa dari rumah Raja Surgawi 9 bilah sebagai Dewa Surgawi? Istana 9 Raja Surgawi Absolut menjawab dengan acuh tak acuh, dan Istana 9 Raja Surgawi Pedang langsung berhenti berbicara. Kerumunan berdiskusi sambil menunggu. Hari belum genap 30 hari. Lu Ming dan yang lainnya belum bangun dan belum mengetahui hasilnya. Selain itu, banyak orang memiliki benih Xuan Huang yang belum bertunas. Semua pasukan yang dimiliki orang-orang itu mendesah. Mereka yang belum bertunas kemungkinan besar ditakdirkan untuk punah. Mereka tidak berpikir bahwa orang-orang ini juga siap. Bahkan benih Xuan Huang milik di Jianyi dan yang lainnya telah tumbuh. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa
lebih tebal dari mereka. Jika orang-orang ini tidak berkecambah, itu berarti benih Xuan Huang tidak dapat berkecambah. Segera, 30 hari telah berlalu. Oke, sebulan telah berlalu. Babak ini berakhir. Guru negara berkata dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyebar. Lu Ming dan yang lainnya langsung terpisah dari ruang dan terbangun. Setelah orang-orang ini bangun, mereka semua melihat benih Xuan Huang mereka. Punyaku bertunas. Hahaha, punyaku bertunas. Punyaku juga sudah tumbuh. Saya juga. Beberapa di antara mereka sangat gembira saat melihat benih Xuan Huang mereka tumbuh. Milikku tidak berkecambah. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Sialan, sialan. Banyak di antara mereka yang belum bertunas meraung, mendesah, dan memiliki berbagai macam emosi. Bab 3207 menyerang surga Bel. 10 besar ibu kota suci, di Jianyi, Chu Chengkong, dan yang lainnya tampak tenang. Mereka melirik tunas kuning mereka dan kemudian melihat yang lainnya. Tinggi sekali. Ketika mereka melirik tunas Xuan Huan milik di Jianyi dan Lu Ming, mata mereka terbelalak karena terkejut. Tunasnya yang berwarna kuning tua tingginya 15 meter dan menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Tunasnya terlalu mencolok dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Mengerikan sekali. Tingginya 15 meter, bahkan lebih tinggi dari Su Wuya. Masih masuk akal bagi Kaisar Jianyi untuk mengatakan itu. Siapa orang yang benar-benar dapat bersaing dengan Su Wuya? Aku tidak tahu. Banyak teladan memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ini termasuk 10 teratas ibu kota suci, di Jianyi, Qian Shengxuan, dan lainnya. Terutama Kaisar Jianyi, yang terkejut melihat seseorang dapat bersaing dengannya. Matanya bersinar dengan secercah cahaya. Itu hanya pemahaman dan imajinasi yang tinggi. Pencapaian akhir seseorang tidak ditentukan oleh dua hal ini. Itu pada akhirnya tergantung pada kultivasi dan kekuatan tempur. Chu Chengkong mendengus. Dia sangat tidak senang. Kali ini, dia dipenuhi ambisi dan siap menekan semua orang. Menurutnya, dalam hal bakat di dinasti suci kekosongan besar, hanya Su Wuya yang bisa memberinya tekanan. Yang lain tidak layak disebut. Namun kali ini, di babak kedua, ia bertemu dengan beberapa orang yang kekuatannya melampaui dirinya, sehingga ia menjadi sangat mudah tersinggung dan ingin membunuh. Terutama saat dia melihat Lu Ming, niat membunuhnya semakin kuat. Lu Ming meliriknya, ekspresinya tenang. Baiklah, babak ini sudah berakhir. Mereka yang tidak dapat menumbuhkan benih Xuan Huang akan gagal dan meninggalkan area pusat. Penasihat kekaisaran berbicara. Mereka yang gagal hanya bisa pergi tanpa daya. Awalnya, terdapat 1 juta orang, tetapi sekarang, hanya tersisa sekitar 100.000 saja. Biar ku beritahu sesuatu. Setelah babak ini, kau akan bisa bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan yang Agung. Penasihat kekaisaran melanjutkan. Berita ini langsung menggemparkan seluruh tempat. Para kesayangan surga yang lolos bersorak keras dan sangat gembira. Sementara itu, mereka yang gagal, wajahnya pucat pasi. Terutama mereka yang gagal di babak kedua, mereka makin jengkel. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki Akademi Suci Kerajaan yang Agung. Walaupun kalian semua bisa masuk ke Royal Secret Academy yang Agung, masih ada babak ketiga dan keempat yang harus dilalui. Penasihat kekaisaran melanjutkan, tentu saja, jika Anda ingin mengundurkan diri dari putaran ketiga atau keempat, Anda juga dapat melakukannya. Anda masih dapat bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan yang Agung. Sekarang, apakah ada yang ingin mengundurkan diri? Tak seorang pun bergerak. Apa tujuannya bergabung dengan Royal Secret Academy yang Agung? Lingkungan kultivasi yang baik di Akademi Suci Kerajaan Great Void adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah seseorang dapat memasuki berbagai departemen dan dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Seseorang dapat bangkit selangkah demi selangkah dan akhirnya menjadi pilar dinasti suci Great Void. 2 ronde berikutnya akan menjadi waktu bagi mereka untuk tampil. Jika mereka tampil dengan baik, mereka tidak hanya akan dihargai oleh kaisar yang bijak, tetapi mereka mungkin juga akan dihargai oleh para marsekal dan jenderal dari pasukan lain. Di masa depan, mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik di pasukan ini. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan dipandang rendah. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mundur. Karena tidak ada yang mundur, mari kita lanjut ke babak ketiga. Dengan lambaian tangannya, cermin dan benih Xuan Huang menghilang. Kemudian,
sebuah lonceng perunggu besar terbang keluar dari tangannya. Begitu lonceng itu terbang, ukurannya pun segera membesar dan memenuhi seluruh langit. Kemudian, platform batu muncul di sekitar lonceng dan melayang di udara. Setidaknya ada 100.000 platform batu. Kalian masing-masing dapat memilih platform batu dan naik. Kata penasihat kekaisaran. Kemudian, semua orang secara acak memilih platform batu dan terbang ke atas. Platform batu Luming, Kyuyue, dan Lan Ling berada bersebelahan. Baiklah, sekarang saya akan umumkan peraturan ronde ketiga. Aturan ronde ini disebut pemukulan lonceng langit. Sangat mudah. Kalian semua serang loncengnya. Pada akhirnya, 10.000 orang yang tersisa di panggung batu akan maju ke ronde berikutnya. Penasihat kekaisaran mengumumkan, serang bel, dan 10.000 orang terakhir di panggung batu akan memasuki babak berikutnya. Aturan macam apa ini? Banyak orang yang bingung. Mari kita mulai, kaulah yang memulainya. Penasihat kekaisaran dengan santai menunjuk ke seorang pemuda. Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia menatap lonceng besar di depannya dengan ekspresi serius. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Pemuda itu melayangkan pukulan, dan sebuah jejak tinju yang besar mengenai bel besar di depannya. Namun, ketika pukulan tinju itu mengenai lonceng, tidak menimbulkan gelombang atau suara apapun. Itu seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung. Tidak ada pergerakan sama sekali, jadi bagaimana mereka bisa memusnahkan orang-orang? Tiba-tiba, seseorang merasakan bel bergetar pelan. Kemudian, sebuah kekuatan meledak dan menyerbu ke arah pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia buru-buru mencoba menghalanginya. Namun, tubuhnya bergetar hebat saat terkena kekuatan itu. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar keluar dari panggung batu. Eliminasi. Begitu mereka meninggalkan platform batu, mereka akan tersingkir. Biarkan aku beritahu kamu, jika kamu tidak membunyikan bel, kamu akan dilenyapkan oleh kekuatan lonceng. Penasihat kekaisaran menjelaskan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi, saatnya membunyikan bel besar. Saya akan mencoba. Seorang pemuda berkata. Sebuah kapak perang muncul di tangannya. Dia mengalirkan kekuatan sucinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan kapak itu ke arah lonceng. Cahaya kapak yang besar menebas lonceng besar itu. Dentang. Kali ini cahaya kapak itu mengenai bel dan menimbulkan suara yang keras. Lonceng itu bergetar dan memancarkan sinar cahaya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Itu karena cahaya kapak dipantulkan kembali oleh lonceng. Namun, arahnya berubah dan terbang ke pemuda lain, bukan pemuda sebelumnya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan keras dan kekuatan sucinya meledak. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang besar terbang keluar, mencoba menghalangi cahaya kapak itu. Cahaya kapak dan jejak telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Namun, jelas bahwa sinar kapak itu lebih kuat. Setelah beberapa tarikan napas, sinar itu menghancurkan telapak tangan itu. Jejak telapak tangan itu runtuh, dan pemuda yang menghalanginya menerima dampak yang sangat besar. Tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur dan terbang keluar dari jangkauan platform batu. Begitu dia terbang keluar dari jangkauan platform batu, wajahnya berubah pucat. Terbang keluar dari platform batu sama saja dengan tersingkir. Dieliminasi. Penasihat kekaisaran melambaikan tangannya. Pemuda itu menghela napas dan pergi. Sekarang kamu bisa melihatnya. Jika kamu menyerang lonceng tanpa kekuatan yang cukup dan lonceng tidak berbunyi, kamu akan terlempar dari panggung batu oleh kekuatan lonceng. Dan jika kamu memiliki kekuatan serangan yang cukup untuk membunyikan bel, kekuatan seranganmu akan dipantulkan kembali oleh bel. Tentu saja, itu akan dipantulkan ke orang lain. Jika kamu tidak dapat menahannya dan terhempas, kamu akan tersingkir. Penasihat kekaisaran menjelaskan sedikit lebih lanjut. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi ini aturannya. Jika Anda tidak dapat membunyikan bel, Anda akan tersingkir. Untuk dapat membunyikan lonceng, seseorang harus waspada terhadap serangan orang lain. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan terkena serangan yang dipantulkan oleh lonceng tersebut. Bab 3208 Serangan Rebound. Ketika pandangan semua orang tertuju pada 10 orang teratas dari ibu kota suci, di Jianyi, Qian Shengxuan, dan Chu Chengkong,
ekspresi mereka menjadi semakin serius. Jika mereka kurang beruntung dan serangan mereka justru dipantulkan kembali kepada mereka, siapakah yang dapat menghentikan mereka? Kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Beberapa orang mendesah tak berdaya. Ia hanya berharap para kesayangan surga tidak menggunakan kekuatan penuh mereka saat menyerang lonceng itu. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Babak ini akan bergantung pada kekuatan dan keberuntungan. Mari kita lanjutkan. Kata penasihat kekaisaran. Selanjutnya, lebih banyak orang yang bergerak. Seorang pemuda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi lonceng itu tidak berbunyi. Pria itu terlempar karena hantaman lonceng itu. Kemudian, dia melanjutkan ke yang berikutnya. Satu persatu, mereka melancarkan gerakan. Namun, tak setengah dari mereka berhasil membunyikan bel. Dan mereka yang dapat membunyikan bel akan memiliki kekuatan serangan yang dipantulkan kembali ke yang lain. Beberapa orang akan terlempar dari gelanggang pertarungan akibat serangan itu, sementara beberapa orang yang kuat dapat menangkis serangan itu. Dentang. Pemuda lain membunyikan bel. Lonceng itu berdengung dan menangkis serangannya dengan cahaya pedang. Cahaya pedang ini diarahkan ke salah satu dari 10 talenta teratas di ibu kota suci. Han Xiao, salah satu dari 10 talenta teratas di ibu kota suci, sangat kuat. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan. Cahaya pedang yang terbang ke arahnya berubah arah dan terbang ke arah pemuda lainnya. Dia tidak hanya memblokirnya, tetapi dia juga mengubah arah serangan, membentuk serangan kedua. Namun, kekuatan serangannya tidak meningkat. Pemuda yang diserang itu terkejut dan segera mencoba menangkisnya. Namun, ia tetap tidak dapat menangkisnya dan terpental. Banyak orang yang matanya berbinar ketika melihat kejadian ini. Tampaknya putaran serangan ini tidak hanya acak, tetapi juga dapat dikendalikan olehnya. Hanya ketika seseorang cukup kuat, seseorang dapat mengubah arah serangan dan menyerang musuh yang ingin diserang. Seketika, beberapa kesayangan surga yang saling dendam mulai saling menilai. Tatapan mereka dingin. Lu Ming melihat bahwa Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, dan para teladan dari kediaman Raja Surgawi dunia bawah ke-9, semuanya menatapnya dengan niat buruk. Sejak saat itu, semua kesayangan surga di panggung batu menjadi lebih terfokus. Selanjutnya, orang-orang yang menyerang terus melanjutkan. Tak lama kemudian, beberapa ratus orang lainnya tersingkir. Asyik. Akhirnya, serangan terbang ke arah Jin Dun. Jin Dun berteriak dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Tangannya berubah menjadi emas murni saat ia melakukan gerakan tangan pemecah kekosongan. Ada beberapa ledakan beruntun. Dia tidak hanya memblokir serangan yang terbang ke arahnya, tetapi juga mengubah arahnya dan terbang ke arah Lu Ming. Jin Dun jelas-jelas mengincar Lu Ming dan ingin melemparkannya. Namun sekali lagi, kekuatan Jin Dun mengejutkan Lu Ming. Dia sebenarnya berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengubah arah serangan orang lain. Tingkat kultivasi ini jauh lebih kuat daripada kesayangan surga lainnya dari klan Jin. Asyik, serangan itu melesat ke arah Lu Ming dalam sekejap mata. Lu Ming melancarkan pukulan dan beberapa naga dewa bercakar 9 berkumpul dan terbang ke depan. Mereka bertabrakan dengan serangan yang ditujukan kepadanya tetapi berhasil dihalangi olehnya. Dia punya kekuatan. Banyak orang yang tergerak, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Lu Ming telah memenangkan tempat pertama di babak kedua dan imbang dengan Kaisar Jianyi. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Aku akan melakukannya. Pada saat itu, seorang pemuda berbicara. Yuan Jie akan segera bergerak. Seseorang berteriak kaget, dan banyak orang menjadi semakin gugup. Yuan Jie, salah satu dari 10 talenta teratas di ibu kota suci, sangat kuat. Kekuatan serangannya yang dipantulkan benar-benar mengerikan. Berapa banyak orang yang bisa melawannya? Banyak dari mereka mulai berdoa agar serangan Yuan Jie tidak menimpa mereka. Pada saat ini, Yuan Jie mulai bergerak. Namun, jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya mengarahkan jarinya dan sinar tombak meledak dari jarinya, melesat ke arah lonceng besar itu. Dentang. Seperti yang diharapkan, lonceng itu berbunyi dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya tombak terpantul dan menyerang seorang pemuda. Pemuda itu langsung menjadi gugup. Mati. Dia mengembuskan napas, dan semua kekuatan suci dalam tubuhnya meledak. Kekuatannya dilepaskan secara ekstrim.
Tingkat kedua dari alam Dewa Raja telah membangkitkan faktor kekuatan Dewa asal. Banyak orang yang tergerak. Pemuda ini juga sangat kuat. Dia adalah seorang jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan mencapai tingkat kedua dari alam God King. Ini akan berada di atas rata-rata di antara semua teladan. Gelombang yang mengusir telapak tangan. Mati, teriak pemuda itu sambil memukul dengan telapak tangannya. Setiap pukulan telapak tangannya cukup kuat untuk merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan telapak tangan yang mengguncang bumi bertabrakan dengan cahaya tombak, menyebabkan ledakan dan gemuruh terus-menerus. Akhirnya, cahaya tombak itu terhalang. Pemuda itu mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak meninggalkan panggung batu. Astaga, pemuda itu menghela napas panjang dan rileks. Yang lainnya juga merasa beruntung untuk pemuda ini. Jelas bahwa Yuan Jie hanya menggunakan serangan biasa dan tidak menggunakan banyak kekuatan. Kalau tidak, pemuda ini tidak akan mampu menahannya. Dia terus menyerang. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Qian Shengxuan. Semua orang menjadi gugup lagi. Di hati setiap orang, Qian Shengxuan merupakan salah satu dari 10 orang bertalenta teratas di ibu kota suci. Namun, jelas bahwa Qian Shengxuan tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka tidak dapat mengendalikan kepada siapa serangan itu ditujukan, jadi mengapa mereka menggunakan kekuatan penuh? Bukankah akan sia-sia jika serangan itu ditujukan kepada orang-orang mereka sendiri? Oleh karena itu, Qian Shengxuan hanya melancarkan serangan biasa, tetapi serangan itu dipantulkan kembali ke seorang pemuda. Pemuda itu tidak sekuat pemuda yang diserang Yuan Jie sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak dapat menahan serangan itu dan terlempar dari panggung batu. Setelah itu, setiap kali giliran 10 talenta teratas ibu kota suci yang bertarung, semua orang akan menjadi sangat gugup. Akan tetapi, semuanya adalah serangan biasa saja, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Ada yang berhasil membloknya, ada pula yang tidak. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berada di sekitar lonceng berkurang. Awalnya 100.000, lalu menjadi 90.000, 80.000. Dentang. Lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini, serangan itu berasal dari Raja Dewa tingkat ketiga. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan 10 besar dari ibu kota suci atau Chu Chengkong, kekuatannya masih mengejutkan. Serangan ini sebenarnya terbang ke arah Chu Chengkong. Chu Chengkong mencibir. Dia membentuk tombak panjang dengan kekuatan surgawinya dan mengayunkannya. Serangan itu terlempar ke arah lain. Arah itulah yang dituju Lu Ming. Suara siulan yang mengerikan terdengar. Serangan itu melesat langsung ke arah Lu Ming. Banyak tatapan orang terpusat pada Lu Ming. Ini adalah serangan dari Raja Dewa tingkat ketiga. Meskipun lawan belum menggunakan kekuatan penuhnya, bisakah Lu Ming menangkisnya? Orang ini, tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Jelas bahwa Chu Chengkong telah mengenalinya setelah dia membunuh beberapa elit klan Chu. Dia sengaja memberinya peluru serang. Bab 3209, Ki Pertempuran, Pakaian Pertempuran. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan terus-menerus memukul. Suara raungan naga bergema di kehampaan. Kekuatan naga itu sangat dahsyat. Naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul satu demi satu. Total ada 18 naga dewa bercakar 9 yang menyerang. Setelah serangkaian ledakan, serangan itu akhirnya berhasil diblokir. Kamu masih punya kekuatan. Seseorang berkata, dia cukup kuat, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang lonceng. Dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Itu tidak cukup untuk membuktikan seberapa kuat dia. Itu benar. Dentang, dentang. Bunyi lonceng terus berlanjut. Setelah itu, ada orang yang terus-menerus tersingkir, dan ada juga yang berhasil. Jumlah orang terus menurun, mendekati 10.000. Akhirnya, setelah setengah bulan penuh, sekitar 90.000 dari 100.000 orang di sekitar lonceng besar telah tereliminasi, hanya menyisakan 10.000 orang. Baiklah, ronde ini selesai. Dengan lambaian tangannya, lonceng besar itu dengan cepat menyusut dan disimpan oleh penasihat kekaisaran. Babak ini berakhir. Selanjutnya, 10.000 dari kalian akan memasuki babak keempat, yang juga merupakan babak final. Di babak ini, 10 besar dan 3 besar akan ditentukan. Suara penasihat kekaisaran bergema di seluruh area. Mata beberapa orang menjadi cerah. 10 teratas, 3 teratas.
Itulah yang menjadi incaran banyak orang, khususnya 10 talenta teratas ibu kota suci. Izinkan saya menjelaskan peraturan ronde keempat terlebih dahulu. Penjelasannya sangat mudah. Lihat. Saat penasihat kekaisaran berbicara, dia melambaikan tangannya lagi dan sebuah bola bundar terbang keluar. Kemudian, bola itu dengan cepat membesar di udara. Kali ini, penasihat kekaisaran yang bertanggung jawab, jadi dia telah menyiapkan semua harta yang dibutuhkan untuk keempat putaran. Ada dunia di dalam bola ini. Dunia ini dibentuk oleh seorang ahli formasi. Dunia ini sangat luas dan memiliki wilayah yang sangat luas. Di babak keempat, 10.000 dari kalian akan memasuki dunia ini bersama-sama. Penasihat kekaisaran menjelaskan. Hati semua orang tergerak. Mungkinkah mereka akan memasuki dunia ini bersama-sama dan melakukan pertempuran yang kacau untuk menentukan pemenangnya? Penasihat kekaisaran tampaknya telah membaca pikiran semua orang dan berkata, tentu saja, aturannya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Setelah Anda memasuki dunia ini, Anda harus menyerap ki pertempuran. Ki pertempuran. Banyak orang yang bingung. Tidak buruk, lihat saja. Penasihat kekaisaran menggerakkan jarinya dan sebuah sosok muncul di langit di atas bola. Sosok ini mengenakan pakaian tempur berwarna merah. Pakaian tempurnya terdiri dari ki tempur. Ki tempur dibagi menjadi 8 warna, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, dan emas. Merah adalah warna terendah sedangkan emas adalah warna tertinggi. Saat pertama kali memasuki dunia ini, kalian semua memiliki pakaian tempur merah yang sama. Nantinya, semakin banyak ki tempur yang kalian serap, semakin canggih pakaian tempur kalian. Izinkan saya memberitahu Anda, baju tempur ini akan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Semakin tinggi mutu baju tempur, semakin besar pula peningkatan kekuatan tempur Anda. Ini akan sangat penting bagi pesaing Anda. Penasihat kekaisaran terus menjelaskan. Guru negara, bagaimana cara menyerap ki pertempuran? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pakaian tempur itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, yang membuat mata banyak orang berbinar. Dengan kata lain, meskipun mereka lemah sekarang, mereka belum tentu kalah. Di ronde keempat, masih ada peningkatan baju tempur. Jika mereka memperoleh baju tempur tingkat tinggi di ronde keempat, bukankah itu berarti mereka bisa menang melawan yang lebih kuat? Itulah yang akan kukatakan. Di dunia ini, ada sejenis binatang perang. Selama kau membunuh binatang perang ini, kau akan dapat menyerap ki perang. Semakin tinggi level binatang perang, semakin banyak ki perang yang akan kau dapatkan setelah membunuhnya. Selain itu, ada semacam menara pertempuran di dalamnya. Selama kamu menghancurkan menara pertempuran ini, kamu juga bisa mendapatkan sejumlah besar ki pertempuran. Yang terakhir adalah membunuh peserta lain. Setelah membunuh mereka, kamu bisa mendapatkan setengah dari ki pertempuran mereka. Yang terpenting, di dunia ini, kamu tidak akan benar-benar mati jika terbunuh oleh serangan balik. Kamu hanya akan dipindahkan keluar, yang setara dengan kegagalan. Setelah mendengar penjelasan penasihat kekaisaran, semua orang akhirnya mengerti. Babak keempat sebenarnya adalah pertarungan yang kacau. Itu hanya pertarungan yang kacau untuk memperebutkan ki pertempuran. Kalian akan memiliki waktu 3 bulan untuk mengumpulkan ki pertempuran. Setelah 3 bulan, 20 tahta surgawi akan diaktifkan di pusat dunia. Kalian harus bergegas ke pusat dan bertarung untuk 20 tahta surgawi. Siapapun yang memenangkan tahta surgawi akan berada di 20 teratas. Pertarungan terakhir akan dilakukan antara 20 orang ini. Di awal, peringkat awal akan dibuat berdasarkan jumlah ki pertempuran yang Anda peroleh, dari tempat pertama hingga ke-20. Setelah itu, orang yang berada di peringkat terakhir, yaitu peringkat ke-20, akan mulai menantang orang yang berada di peringkat lebih tinggi. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Jika menang, Anda dapat terus menantang. Jika kalah, Anda tidak dapat terus menantang. Tentu saja, jika yang ditantang kalah, ia masih punya satu kesempatan untuk menantang. Pada akhirnya, 10 besar dan 3 besar akan ditentukan. Baiklah, hanya ada aturan ini untuk ronde keempat. Luangkan waktu untuk mencernanya. Di ronde ketiga, sebagian dari kalian telah menghabiskan banyak energi. Aku akan memberi kalian waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri. Dalam 3 hari, ronde keempat akan dimulai. Setelah penasihat kekaisaran selesai mengumumkannya, ia kembali ke sisi kaisar yang bijak dan tidak berkata apa-apa lagi.
Semua teladan berpikir mendalam, mencoba mencerna aturan-aturan. Tiba-tiba, aura kuat menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mendongak dan melihat seorang pemuda kekar berjalan ke arahnya. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Chu Chengkong. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Chu Chengkong berdiri di depan Lu Ming. Tatapan matanya tajam dan dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Kamu pasti Lu Ming, orang yang membunuh beberapa jenius keluarga Chu. Hehe, bagus sekali. Hidupmu adalah milikku. Kau bertekad untuk mengambil nyawaku. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh dan penuh dominasi. Para penonton dan kesayangan surga lainnya semua memandang Lu Ming dan Chu Chengkong dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Chu Chengkong dan Lu Ming punya dendam. Chu Chengkong berasal dari Nine Blades Heavenly King Mansion, dan Lu Ming berasal dari Nine Absolute Heavenly King Mansion. Kedua Heavenly King Mansion ini selalu seperti api dan air. Wajar saja jika mereka punya dendam. Ngomong-ngomong, kali ini, hasil pertarungan dari Nine Absolute Heavenly King Mansion dan Nine Blades Heavenly King Mansion cukup bagus. Mereka menghasilkan beberapa favorit surgawi yang luar biasa. Memang, semua orang berdiskusi, tetapi sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan rasa penasaran. Persaingan antara para favorit surga selalu sengit dan brutal, jadi semua orang tentu saja menantikannya. Kau memang suka bicara besar. Jangan berpikir bahwa kau begitu sombong hanya karena kau telah menunjukkan bakat di babak kedua. Di mataku, bakatmu tidak ada apa-apanya. Lebih jauh lagi, bakat yang ditunjukkan di babak kedua bukanlah semua bakat, itu hanya jenis pemahaman. Bakat mewakili banyak hal. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Meskipun Lu Ming berada di posisi pertama pada babak kedua, ia tidak berpikir bahwa bakatnya kalah dengan Lu Ming. Bakat bukan hanya tentang pemahaman. Bakat juga mencakup konstitusi dan garis keturunan seseorang. Dia adalah keturunan dewa perang, dan bakatnya tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Apakah kamu mencoba menghibur dirimu sendiri? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Maksudnya ialah bahwa Chu Chengkong sedang membohongi dirinya sendiri dan menghibur dirinya sendiri. Bab 3210 Bertani monster untuk naik level. Apa gunanya berdebat? Meskipun aku tidak bisa benar-benar membunuhmu di ronde keempat, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Lu Ming telah membunuh Chu Baxing dan Chu Batian, dua jenius dari klan Chu. Dia harus membunuh Lu Ming. Hehe, sepertinya anak ini telah menyinggung saudara Chu. Pada saat ini, terdengar suara mencibir. Sekelompok orang lain berjalan menuju Lu Ming. Itu Wu Fan, Lan Feng. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat dia melihat ke arah itu. Lu Ming pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, yaitu Lan Feng. Di samping Lan Feng, ada seorang pemuda berpakaian mewah. Pemuda itu berpenampilan anggun, dan Lan Feng berada setengah langkah di belakangnya. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda ini adalah putra dari guru besar, Wu Fan. Saat memikirkan bahwa pedagang biru itu ditangkap dan dikirim ke penjaga karena Wu Fan, Lu Ming tidak dapat menahan perasaan ingin membunuhnya. Jika Wu Fan dan Lan Feng punya kesempatan, Lu Ming pasti tidak akan melepaskannya. Lan Feng, apakah ini pemuda Lu Ming? Wu Fan berkata dengan dingin. Benar sekali, itu dia, kata Lan Feng. Anak nakal, beraninya kau menyentuh wanitaku. Baiklah, akan kubuat kau menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Wu Fan berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Lan Feng berada di rumah besar 9 Raja Surgawi, dia mendengar bahwa Lan Sang telah menjodohkan Lan Ling dengan Lu Ming. Setelah dia kembali, dia memberitahu Wu Fan tentang hal ini. Wu Fan tentu saja sangat marah. Itulah sebabnya dia datang mencari Lu Ming. Kemudian, dia menoleh ke arah Lan Ling dengan tatapan penuh semangat. Wu Fan, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membunuhmu. Lan Ling berteriak dan melotot ke arah Wu Fan. Bunuh aku, benarkah? Aku akan menunggu. Wu Fan tersenyum tipis, tatapannya kembali pada Lu Ming. Nak, kau telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan. Nasibmu telah ditentukan. Tunggu saja. Lalu dia berbalik dan pergi. Chu Chengkong mencibir dan pergi. Ketika banyak orang memandang Lu Ming, mata mereka dipenuhi rasa kasihan.
Lu Ming telah menyinggung Chu Chengkong, Wu Fan, dan Lan Feng pada saat yang sama. Apakah dia tidak akan dikutuk? Ekspresi Lu Ming sangat tenang. Ia telah mencapai apa yang dicapainya saat ini dengan menginjak gunung-gunung mayat dan lautan darah. Ia telah menginjak mayat-mayat orang jenius lainnya untuk sampai ke tempatnya saat ini. Jika Wu Fan dan Chu Chengkong tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka hanya akan memiliki beberapa mayat di bawah kaki mereka. Suasana menjadi tenang. Beberapa orang yang kelelahan di ronde ketiga meminum pil ajaib dan mulai pulih. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Baiklah, waktunya habis. Babak keempat kompetisi akan dimulai. Suara penasihat kekaisaran bergema lagi. Bola yang melayang di udara memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ayo pergi. Banyak orang bergerak dan menyerbu ke dalam bola bundar itu. Waktu adalah hal terpenting. Mereka hanya punya waktu 3 bulan. Semakin cepat mereka masuk, semakin cepat mereka bisa mulai menyerap ki pertempuran dan meningkatkan kekuatan baju tempur. Dengan cara ini, mereka juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Dalam sekejap, puluhan ribu orang menyerbu ke dalam bola itu dan kemudian menghilang ke dalamnya. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling berbaur dengan kerumunan dan bergegas menuju bola. Ketika semua orang berlarian ke arah bola, cahaya dari bola menjadi semakin terang. Kemudian, muncullah bayangan-bayangan di sekitar bola. Gambar ini adalah paragon yang baru saja memasuki bola bundar. Ada ribuan gambar, memproyeksikan dunia dalam bola bundar. Saat itu, Raja Surgawi 9 Pedang telah menyiapkan formasi untuk mempersilakan orang-orang masuk dan memperebutkan manik-manik asal kekuatan surgawi. Formasi itu juga dapat memproyeksikan pemandangan di dalam, tetapi hanya dapat memproyeksikan satu pemandangan. Dan ini adalah beberapa ribu gambar Fu. Hampir seluruh dunia di dalam bola diproyeksikan. Dalam gambar ini, banyak kesayangan surga telah mulai membunuh sejenis binatang perang. Mata semua orang tertuju pada beberapa talenta terbaik di beberapa gambar. Misalnya, 10 besar ibu kota suci, Chu Chengkong, Kaisar Jianyi, dan lainnya. Orang-orang ini juga mulai berburu binatang perang. Menurut aturan ini, jika para jenius teratas bertemu terlebih dahulu, bukankah itu berarti seseorang akan meninggal lebih awal dan mengundurkan diri dari kompetisi? Seseorang bertanya, misalnya, jika seseorang kurang beruntung dan memiliki kemampuan untuk masuk dalam 10 besar, tetapi bertemu dengan orang dengan kekuatan tempur terkuat terlebih dahulu dan tersingkir lebih awal, bukankah itu tidak adil? Jangan khawatir, formasi ini sudah disiapkan sebelumnya. Ketika 10 besar ibu kota suci, di Jianyi, Chu Chengkong, dan Qian Shengxuan masuk, mereka akan terpisah secara otomatis dan mendarat di area yang berbeda. Mereka tidak akan bertemu satu sama lain di awal. Penasihat kekaisaran menjelaskan, semua orang sampai pada suatu kesadaran. Saat Lu Ming memasuki bola, dia mendapati dirinya berada di puncak gunung. Tidak ada jejak Qiu Yue atau Lan Ling. Jelas, setelah memasuki dunia ini, mereka telah dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terlalu banyak orang jenius berkumpul bersama. Misalnya, kediaman penasihat kekaisaran memiliki banyak orang-orang kesayangan surga yang berhasil mencapai babak ini. Jika mereka semua berkumpul di sekitar Wu Fan, itu akan menjadi tidak adil. Oleh karena itu, mereka tersebar secara acak setelah memasuki tempat ini. Pakaian tempur ini. Lalu, Lu Ming mengamati pakaian tempur yang dikenakannya. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan baju perang berwarna merah tua. Baju perang ini memiliki kekuatan aneh yang bekerja pada tubuh Lu Ming. Saat Lu Ming menyerang, kekuatannya akan meningkat. Akan tetapi, peningkatannya tidak banyak. Lu Ming mencoba memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran dan menyadari bahwa peningkatan pakaian tempur dapat ditumpuk dengan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Saat ini, aku hanya mengenakan baju tempur merah tingkat terendah, yang tidak banyak meningkatkan kekuatanku. Jika aku mencapai baju tempur tingkat yang lebih tinggi, biru, ungu, atau bahkan emas, peningkatan kekuatan tempurku pasti akan sangat hebat, dan aku bahkan mungkin bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Lu Ming merenung, matanya cerah. Lu Ming tidak mungkin melewatkan pakaian tempur seperti itu. Kali ini, favorit surga sebanyak awan. Berkumpulnya 10 talenta teratas dari ibu kota suci, Kaisar Jianyi, Chu Chengkong, dan Qian Shengxuan,
memberi Lu Ming banyak tekanan. Lu Ming sangat yakin bahwa ia bisa masuk 10 besar. Namun, ia tidak 100% yakin bahwa ia bisa masuk 3 besar. Setelan tempur semacam ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Ayo buru dan bunuh binatang buas dulu untuk meningkatkan level baju tempur. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke satu arah. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa binatang perang berkeliaran di sebuah lembah. Lu Ming langsung menyerangnya. Mengaum. Beberapa binatang perang meraung dan menyerang Lu Ming, melepaskan ki pertempuran yang kuat. Namun, basis kultivasi mereka hanya berada di alam setengah langkah Raja Surgawi. Saat tombak Lu Ming menekan ke bawah, beberapa binatang perang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi beberapa aliran ki pertempuran. Mereka bergegas menuju Lu Ming dan terbang ke tubuhnya sebelum menghilang. Seketika, Lu Ming merasakan warna pakaian tempurnya menjadi gelap, tetapi tidak terlalu gelap. Binatang perang Raja Dewa setengah langkah, jumlah ki pertempuran yang ditambahkan terlalu sedikit. Aku perlu menemukan binatang perang yang lebih kuat. Lu Ming bergumam dan terus terbang. Selanjutnya, Lu Ming memulai perjalanannya, membunuh monster untuk naik level. Sepanjang perjalanan, Lu Ming dengan santai menyingkirkan semua binatang yang dilihatnya. Bab 3211, Leveling Berkelanjutan. 1 jam kemudian, Lu Ming telah membunuh puluhan binatang perang. Namun, warna pakaian perangnya tidak terlalu berubah. Ini karena semua binatang yang dia bunuh sepanjang jalan merupakan setengah Raja Dewa. Aku tidak berada di tepi, kan? Aku belum melihat siapapun, dan semua binatang itu levelnya sangat rendah. Mengenai menara pertempuran, aku belum melihat satu pun. Lu Ming agak terdiam. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melesat maju. Dia bahkan tidak peduli dengan binatang buas setengah langkah Raja Dewa. Tidak lama setelah, mengaum. Raungan geram terdengar saat seekor binatang perang besar menyerbu ke arah Lu Ming dengan aura yang kuat. Binatang buas dari alam Raja Dewa. Mata Lu Ming berbinar. Sinar cahaya tombak melesat keluar dari jari-jarinya dan melesat maju. Dengan bunyi, puff, binatang perang alam Raja Surgawi tingkat pertama itu meledak dan berubah menjadi aliran ki pertempuran yang meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Warna pakaian tempurnya langsung menjadi gelap. Binatang perang Raja Dewa bisa memberikan begitu banyak ki perang. Lu Ming tersenyum. Sejak saat itu, jumlah binatang tempur Raja Dewa mulai meningkat. Binatang tempur ini sama sekali tidak mengancam Lu Ming. Lu Ming melancarkan pembunuhan massal. 2 jam berlalu. Ketika Lu Ming telah membunuh 2 binatang tempur Raja Dewa lainnya, pakaian tempur yang dikenakannya bersinar terang. Warnanya berubah dan berubah menjadi pakaian tempur oranye. Namun, warnanya sangat terang, hanya jingga muda. Lu Ming mencobanya dan menyadari bahwa pakaian tempur oranye memiliki peningkatan kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada pakaian tempur merah. Ayo lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan melanjutkan perjalanannya berburu binatang perang. Akan tetapi, setelah pakaian tempur mencapai warna oranye, peningkatannya menjadi lebih sulit lagi. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming telah membunuh sedikitnya 100 binatang tempur alam Raja Surgawi tingkat pertama, tetapi pakaian tempurnya belum meningkat. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Sebuah menara tinggi muncul di depannya. Lu Ming terbang mendekat. Ini adalah menara pertempuran. Lu Ming sangat gembira. Menurut penasihat kekaisaran, ki pertempuran yang disediakan oleh menara pertempuran jauh lebih tinggi daripada ki pertempuran binatang. Menghancurkan menara pertempuran dapat memberikan banyak ki pertempuran. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia terbang mendekat dan menembakkan tombaknya ke arena pertarungan. Ledakan. Panggung pertempuran berguncang hebat, tetapi tidak hancur. Menara pertempuran ini sangat tangguh. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kekuatan tembakannya tadi benar-benar mengejutkan. Namun, itu tidak menghancurkan menara pertempuran. Setelah itu, Lu Ming melepaskan beberapa tembakan lagi. Meskipun menara pertempuran berguncang hebat, sangat disayangkan menara itu tidak hancur. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan gelombang niat membunuh menyelimuti dirinya. Tanpa sadar, ia mengeluarkan teknik 9 Kun Peng Surgawi dan segera meninggalkan tempat itu. Asyik, seberkas cahaya pedang menembus tempat dia baru saja berdiri dan mengenai menara pertempuran, menyebabkannya bergetar lagi. Mata Lu Ming bagaikan kilat, menyapu ke samping. Seorang pemuda berpakaian hitam melangkah di udara. Kau Lu Ming, kan?
Menara pertempuran ini milikku. Sekarang, enyahlah. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan berkata. Pemuda ini juga mengenakan pakaian tempur oranye. Dia setingkat dengan Lu Ming. Sepertinya aku yang menemukan menara pertempuran ini terlebih dahulu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa kalau kamu menemukannya? Itu milikku sekarang. Kamu tidak perlu pergi, tapi ki pertempuranmu juga milikku. Mata pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Di babak kedua, meskipun Lu Ming telah menunjukkan bakat yang hebat, kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa. Di sisi lain, dia memiliki basis kultivasi tingkat kedua dari alam Dewa Raja dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Asyik, suara pedang beradu terdengar. Pedang pemuda berjubah hitam itu menyatu, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang menyerbu ke arah Lu Ming. Namun, sesaat kemudian, cahaya pedang itu pecah dan sosok pemuda berpakaian hitam itu muncul. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dadanya tertusuk tombak panjang. Keluar, Lu Ming bergumam. Dengan goyangan tombaknya, tubuh pemuda berpakaian hitam itu tercabik-cabik. Namun, pada saat ini, rune muncul di kehampaan dan menyelimuti tubuh pemuda itu. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada saat berikutnya, di luar dunia ini, di sekitar bola bundar, sosok pemuda berpakaian hitam muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari Lu Ming dan terbunuh. Dia terbunuh begitu cepat. Dia pasti telah bertemu dengan seorang ahli. Beberapa orang memandang pemuda berpakaian hitam itu. Ada puluhan ribu orang yang masuk. Hanya ada beberapa ribu proyeksi di langit dan mereka tidak dapat melihat semua orang. Adegan Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam tidak diproyeksikan. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dan terbang ke samping untuk menyaksikan pertempuran tanpa berkata apa-apa. Di dunia bulat, setelah Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam, ki pertempuran yang agung mengalir ke dalam pakaian tempurnya. Pakaian tempur yang dikenakannya tiba-tiba bersinar terang. Meskipun masih berupa pakaian tempur oranye, warnanya sudah oranye tua, dan warnanya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendapatkan setengah ki pertempuran lawan dengan membunuh mereka. Jika level pakaian tempur meningkat menjadi biru atau ungu, berapa banyak ki tempur yang bisa didapatkan seseorang dengan membunuh satu orang? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia lalu memikirkan sebuah rencana. Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Lu Ming bergumam dan terus menyerang menara pertempuran. Setelah lebih dari 100 serangan berturut-turut dari Lu Ming, menara pertempuran akhirnya meledak. Menara itu berubah menjadi energi agung yang menyerbu ke arah Lu Ming dan berkumpul di baju tempurnya. Warna pakaian tempur Lu Ming menjadi lebih kaya dan sangat terang. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Warna pakaian tempurnya akhirnya berubah. Warnanya menjadi kuning dan menjadi baju tempur kuning. Lu Ming tersenyum. Ki pertempuran dari menara pertempuran ini memang menakjubkan. Itu jauh lebih banyak daripada ki pertempuran yang diberikan oleh pemuda berpakaian hitam sebelumnya. Lu Ming mencoba peningkatan baju zirah kuning dan kemudian meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan berburu binatang perang. Ada setumpuk. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan lembah pegunungan tempat berkumpulnya sejumlah besar binatang perang. Lu Ming sangat gembira dan menyerbu. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah lembah dan aura yang dahsyat pun mengalir keluar. Sarang, Raja Dewa tingkat 7, lari. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia berbalik dan berlari. Sebenarnya ada binatang perang tingkat ke-7 dari alam Raja Dewa di sini. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, jika dia bertemu dengan binatang perang tingkat ini, dia hanya akan berakhir mati. Untungnya, binatang perang itu tidak mengejarnya dan Lu Ming berhasil melarikan diri. Sepertinya binatang buas di dunia ini tidak bisa dibunuh oleh sekte kita. Ada beberapa makhluk mengerikan di antara mereka. Lu Ming tengah berpikir keras. Binatang tempur di tingkat ke-7 alam God King. Tidak ada seorang pun di antara para jenius yang dapat menandinginya. Kenyataannya memang seperti itu. Di dunia ini, tidak hanya ada binatang perang tingkat Raja Dewa tingkat ke-7, tetapi juga binatang perang tingkat Raja Dewa tingkat puncak. Beberapa orang kurang beruntung karena bertemu dengan mereka dan sudah dikirim keluar dari dunia ini. Setelah itu,
Lu Ming menjadi lebih berhati-hati dan terus berburu binatang perang. Bab 3212, Menara Pertempuran Besar. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Setelah 1,5 bulan berburu dan bertarung dengan keajaiban lainnya, pakaian tempur Lu Ming sekarang berwarna hijau. Setelan tempur hijau telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Kemampuannya juga meningkat secara signifikan. Pada titik ini, persaingan semakin ketat. Lu Ming bertemu semakin banyak jenius, dan begitu bertemu mereka, dia biasanya akan mulai membunuh mereka. Ledakan, ledakan. Lu Ming sedang terbang ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Jelas terlihat bahwa seseorang sedang bertarung. Lu Ming terbang dan melihat menara pertempuran besar berdiri di antara langit dan bumi. Menara pertempuran yang sangat besar. Mata Lu Ming bergerak. Menara pertempuran di depannya lebih tinggi dari platform pertempuran manapun yang pernah ditemui Lu Ming. Berdasarkan pengalaman Lu Ming, makin tinggi menara pertempuran, makin banyak ki pertempuran yang diberikannya. Pada saat ini, beberapa kelompok orang tengah bertempur memperebutkan menara pertempuran dan pertempurannya sungguh kacau. Itu dia, Lu Ming melihat wajah yang dikenalnya sekilas. Dia adalah pahlawan terakhir dari 4 pahlawan keluarga Jin, Jin Dun. Dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan yang lainnya. Jin Dun berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Ia pernah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan sangat kuat. Namun, para kesayangan surga lainnya tidak lemah. Setelah puluhan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Semua orang mundur dan membuka jarak. Mereka saling berhadapan. Menurut pendapatku, mari kita serang menara pertempuran ini bersama-sama. Siapapun yang cukup beruntung untuk menjadi orang terakhir yang menghancurkan menara pertempuran akan dapat memperoleh ki pertempuran. Jika tidak, jika kita terus berjuang, kita tidak akan dapat menentukan pemenang dan itu akan menarik favorit surga lainnya. Seorang pria muda menyarankan. Yang lain mengangguk. Ini satu-satunya cara. Menara pertempuran tidak mudah dihancurkan. Hanya orang terakhir yang menghancurkan menara pertempuran yang akan dapat memperoleh ki pertempuran. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak perlu dibahas. Kita akan naik ring pertarungan ini. Pada saat ini, terdengar suara dingin. 2 lampu hitam menyala dan 2 pemuda berjubah hitam muncul tidak jauh dari sana. Kedua pemuda berjubah hitam itu memancarkan gumpalan aura dingin dan suram. Rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Wajah Jin Dun menjadi serius. 2 pemuda berjubah hitam di belakangnya berasal dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Serangan orang-orang dari 9 penghuni istana Raja Surgawi yang tenang itu aneh, dan yang lainnya agak waspada terhadap mereka. Kau ingin merebut menara pertempuran ini untuk dirimu sendiri. Aku khawatir kalian berdua tidak akan mampu melakukannya. Salah satu kesayangan surga berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Salah satu kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi yang mengerikan menerkam pemuda itu bagaikan hantu. Tendangan tornado. Mati, teriak pemuda itu sambil melangkah maju beberapa langkah. Hembusan angin kencang tampak muncul di antara langit dan bumi, menyapu ke arah para jenius dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Angin bertiup kencang dan mengeluarkan suara menderu yang mengerikan. Tak perlu melihat untuk mengetahui bahwa angin memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, paragon dari kediaman Raja Surgawi yang sangat dalam bergerak cepat. Ketika angin kencang menerpa tubuhnya berputar cepat dan benar-benar meniadakan kekuatan penghancur dari angin kencang tersebut. Dalam beberapa kilatan, kesayangan surga dari 9 ketenangan Heavenly King Manor tiba di depan pemuda itu dan mencengkeramnya dengan cakar hantu. Ekspresi pemuda itu berubah. Kakinya seperti cambuk panjang yang mencambuk lawannya. Ledakan. Keduanya saling serang, akibatnya tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan dia mundur berkali-kali. Wajahnya pucat, dan dia hampir muntah darah. Paragon dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan berada di level yang sama dengannya, level ketiga dari alam Raja Dewa. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka setara. Namun, dalam pertarungan nyata, paragon dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan memiliki keunggulan mutlak. Setelah unggul dalam satu gerakan, paragon dari 9 Ketenangan Raja Surgawi Manor melancarkan serangan dahsyat. Bayangan-bayangan hantu memenuhi udara, dan ratapan serta lolongan hantu memenuhi udara.
Kesayangan surga itu sama sekali bukan tandingannya. Ia nyaris berhasil menangkis lebih dari selusin gerakan sebelum dadanya dihantam oleh kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Jantungnya hampir tertusuk. Pemuda itu batuk seteguk besar darah dan mundur. Pemandangan ini juga disaksikan oleh banyak orang di luar. Seseorang mendengus dingin, merasa sangat tidak senang. Itu adalah tetua dari pemuda yang terluka itu. Dan bahkan lebih banyak orang yang memiliki ekspresi serius. Metode serangan dari Nine Serenity Heavenly King Mansion sangat aneh dan dapat secara langsung memengaruhi jiwa. Lawan yang berada di level yang sama sangat sedikit, dan kebanyakan orang dari Nine Serenity Heavenly King Mansion sangat takut dengan Nine Serenity Heavenly King Mansion. Ada juga banyak ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan yang hadir. Mereka semua mencibir dan tampak puas. Di dunia bulat, setelah kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan melukai lawannya, dia terus menyerang. Jelas bahwa dia ingin membunuh lawannya sepenuhnya. Semuanya, apakah kalian hanya akan menonton dari samping? Setelah dia membunuhku, dia akan membunuh kalian semua, satu persatu. Pria muda itu meraung. Wajah Jin Dun dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka saling memandang dan kemudian bergegas menuju kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Kesayangan surga dari 9 ketenangan Istana Raja Surgawi berubah menjadi awan kabut hantu dan mundur cepat, bergabung kembali dengan kesayangan surga lain dari 9 ketenangan Istana Raja Surgawi. Jin Dun dan yang lainnya juga berkumpul bersama dan menatap orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 ketenangan dengan hati-hati. Beberapa orang yang tadinya bertarung kini telah bergabung. Itu benar-benar karena orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor memberi mereka terlalu banyak tekanan. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Sepertinya kita menemui jalan buntu. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Lu Ming bergumam. Dia bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Dia ingin menunggu pihak lain bertarung hingga kedua belah pihak terluka sebelum dia bergerak. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menduduki menara pertempuran. Sekarang, itu tampak tidak realistis. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju menara pertempuran. Saat dia keluar, dia langsung menarik perhatian semua orang. Bukan hanya dua orang jenius dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor, Jin Dun, dan yang lainnya, tetapi juga banyak orang di luar. Meskipun pertempuran seru terjadi di mana-mana, banyak orang masih memperhatikan proyeksi ini. Itu anak kecil, Lu Ming. Orang-orang keluarga Jin menunjukkan ekspresi dingin. Jin Dun muncul dalam proyeksi. Keluarga Jin telah menonton proyeksi tersebut. Lu Ming, orang-orang lain dari Nine Absolute Heavenly King Manor juga memperhatikan proyeksi ini. Ekspresi mereka berubah, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Di sisi lain, Wu Zifeng, Yue Linglong, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming tampak khawatir. Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, jauh lebih kuat dari 3 lainnya. Dia tidak mudah dihadapi. Selain itu, ada ahli lainnya. Itu anak kecil. Anak yang kemampuan pemahamannya sebanding dengan Kaisar Jianyi di babak kedua. Selain itu, banyak orang juga memperhatikan hal ini. Setelah melihat Lu Ming, mereka tampak penasaran. Mereka semua ingin tahu seberapa hebat kemampuan bertarung Lu Ming yang sebenarnya karena ia tampil sangat luar biasa di ronde kedua. Lu Ming melangkah menuju menara pertempuran selangkah demi selangkah. Dia masih sangat jauh, tetapi dia sudah dikepung oleh beberapa aura yang menakutkan. Lu Ming, Jin Dun bergumam. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Lu Ming dari rumah 9 Raja Surgawi Mutlak. Ini adalah anak yang membunuh paragon dari rumah 9 Raja Surgawi Mutlakku. 2 orang kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan juga bergumam. Ki dingin dan hantu terus mengalir, dan mereka mengeluarkan suara-suara yang menakutkan.